Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berbicara tentang zakat. Banyak orang berbicara tentang bertanya tentang zakat. Apa itu zakat mal dan apa itu zakat profesi, kemudian juga apa itu zakat tijarah, kemudian juga apa itu zakat fitrah. Pertama adalah yang ingin saya sampaikan, zakat itu tumbuh dan berkembang. Zakat juga bisa diartikan sebagai pencuci, membersihkan harta. Kenapa harus ada kewajiban zakat? Karena kata Rasulullah bahwa orang yang berzakat fitrah atau zakat tijarah atau zakat mal atau zakat profesi, karena setiap perdagangan itu kita ada berdusta sama si pembeli. Maka kata Nabi, untuk membersihkan kau dusta dengan pembeli itu, maka keluarkanlah zakat 2,5% dari harta yang kau peroleh. Yudha'ifnya, ada untungnya. Jadi yang dizakatkan itu bukan modal, tapi keuntungan. Kalau umpamanya seseorang yang pinjam ke bank 100 juta, kemudian dalam 1 tahun dia peroleh misalnya 25 juta, maka yang dizakatkan adalah yang 25 juta, bukan yang 100 juta. Karena 100 juta bukan uang kita, uang bank. Beda kalau umpamanya kita dapat harta waris 100 juta, dan ini ada harta kita, maka kita keluarkan 2,5%, karena dia menjadi harta kita. Jadi yang dizakatkan itu adalah keuntungan yudha'ifnya. Ketika seseorang yang sudah mengeluarkan zakat tijarah yang 25 juta dari diambil 2,5%, maka tahun depan dia tidak perlu dizakatkan lagi karena sudah masuk jadi modal. Jadi yang dizakatkan adalah keuntungan yang sekarang. Untuk masa 1 tahun ke depan, keuntungannya itu yang dizakatkan. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, dia akan menjadi modal. Nah, selama ini masyarakat banyak salah persepsi, yang dizakatkan adalah dalam seluruhnya. Nah, ini yang lalu membuat umat Islam kapan bisa kaya kan gitu. Jadi yang dizakatkan itu adalah yudha'ifnya, kelebihannya. Nah, ini diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa seseorang apabila mempunyai 2 dirham atau 20 dirham emas, maka yang dizakatkan adalah setengah dirham. 1 dirham itu sama dengan 4,2 gram emas. Jadi kalau 4,2 kali 20 itu kurang lebih 84 atau 85 gram. Imam Syafi'i memakai mempaskan itu sekitar 85. Maka apabila seseorang yang sudah mempunyai harta modal sudah di atas 85 gram, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi diambil setengah dinar itu adalah 2,5%. Pertama, yang kedua, bagaimana sekarang kalau misalnya situasi dan kondisi yang orang lebih banyak homestay di rumah, biasanya orang berzakat langsung berhadapan, transaksi berhadapan. Ingat ya, fikih itu berkembang, dia tidak bisa harga mati. Yang harga mati itu ilmu tajwid. Dari zaman dulu sampai sekarang dia tidak bergerak, tetap begitu. Ilmu tajwid yang tidak bisa berkembang. Tapi kalau fikih, dia berkembang. Nah, sekarang banyak homestay. Gimana orang mau bayar zakat sedangkan kita di PSBB nggak bisa kemana-mana kan? Dia boleh melalui zakat online dengan situasi dan kondisi demikian. Maka Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan boleh untuk mengkondisikan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Maka bisa mentransfer zakat dengan lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga amil zakat resmi yang mungkin Anda tahu dan bisa dipercaya. Anda transfer. Niatnya itu adalah niat berzakat kita. Berzakat ya. Nah, kalau doa niat zakat itu kan udah banyak ya, kayak doa doa puasa, kemudian doa mandi, doa sholat kan sudah bukan sesuatu yang baru lah. Sudah niat mau berzakat, saya meniat untuk berzakat fitrah dari harta saya, mudah-mudahan menjadi pembersih harta dan juga jiwa. Kemudian hasil transfernya itu dikonfirmasi kepada lembaga amil. Ini saya sudah ada mentransfer, tolong diterimakan dan diserahkan kepada yang berhak mustahiknya itu. Maka penerimanya pun juga sekalipun tidak melihat orangnya, penerima pun kalau bisa menurut pesan Quran, khudh min amwalihimnya itu, dan ambillah harta mereka itu, kemudian doakan mereka. Dengan doamu itu dia menenteramkan hati si muzakinya, penenang hati buat orang yang membayar zakat. Jadi kita doakan orang-orang yang membayar zakat itu. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ini harta sebagai pembersih harta sampean, membersih jiwa sampean, dan juga bisa menenangkan hati sampean. Jadi niat pertama. Niat itu dimulai dari hati, kemudian diucapkan dan diactionkan. Jangan niat tapi tidak diactionkan. Jadi ada niat saya mau niat bayar zakat, kemudian saya actionkan, ditransferkan. Jadi niat di hati,
diungkapkan, kemudian diactionkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak orang salah persepsi. Zakat itu atau orang yang bersedekah itu untuk kita, bukan untuk penerima. Kita mau berzakat, mau digunakan untuk apapun, itu urusan amilin. Tapi kita, itu adalah hak kita, harus kita keluarkan. Jadi zakat atau sedekah itu untuk kita, bukan untuk penerima. Kalau itu memang untuk kita, udah keluarin. Dan kita tidak akan berpikir macam-macam. Jadi zakat itu adalah untuk kita, bukan untuk penerima. Nah, oleh karena itu, ada orang mengatakan bahwa zakat itu adalah kewajiban. Tapi kalau saya memahami, bukan kewajiban, tapi hak kita yang harus segera kita keluarkan. Sebab kalau namanya kewajiban, itu berbagai macam alasan. Alasan uang masih di bank, uang masih diputar, uang masih dipinjam, karena kewajiban. Tapi kalau kita bicara hak, bagaimana kalau misalnya Anda punya karyawan, tanggal 27, dia akan menuntut, Pak, mana hak saya? Saya sudah bekerja ini, mana hak saya? Dia akan menuntut itu haknya. Maka bagaimana zakat itu merupakan hak kita yang harus segera kita keluarkan, bukan menjadi kewajiban. Kalau Anda kewajiban, maka Anda berargumentasi bagaimana supaya meulur, supaya tidak mengeluarkan zakat. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, kapan zakat mal itu untuk dikeluarkan? Banyak orang mengeluarkan berbondong-bondong di bulan Ramadan, karena Ramadan orang yang berbuat sunnah saja, berbuat amal sunnah saja mendapatkan 100 kali lipat pahala. Kalau misalnya di Ramadan bisa sampai 700, bahkan juga lima yasa, berlipat-lipat ganda pahalanya itu. Ini yang salah persepsi. Orang kalau bermodal di bulan Januari, maka Desember akhir dia harus mengeluarkan zakat. Kalau Anda mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, katakanlah di bulan ini bulan April atau bulan Mei, ingat ya kata Nabi, zakat itu kalau ini sudah saatnya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, maka zakat itu akan menggerogoti modal kita. Ini zakat, ini modal kita, maka dia akan menggerogoti. Jadi berapa banyak orang yang kaya raya, yang usaha sukses, tapi dia lambat mengeluarkan zakat, dia akan menjadi bangkrut. Kebangkrutan itu karena dia menahan harta zakat. Jadi jangan bangga dengan menahan atau menimbun harta zakat yang harus dikeluarkan tapi Anda tahan, maka dia menjadi gurita, akan menggerogoti harta kita. Oleh karena itu, keluarkan. Nanti kalau misalnya Anda ada rezeki di bulan Ramadan, sedekah, insya Allah Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak. Karena ini pesan Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Barang apa saja yang kau nafkahkan, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Saya akan berbicara, kira-kira Anda percaya nggak? Saya doakan masuk neraka. Pasti Anda marah. Ini Ustadz apa ini? Masa kita didoakan masuk neraka? Ucapan saya Anda percaya. Kenapa Al-Quran, Allah berfirman Anda tidak percaya? Barang apa saja yang kau nafkahkan, Allah pasti ganti. Jadi kalau Allah sudah berusaha itu, sudah lepas. Ingat, sedekah itu untuk kita, udah lepas. Anda jangan berprasangka buruk terhadap lembaga amil. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda sudah mengeluarkan, hak saya selesai sudah. Kemudian bagaimana cara kita mengeluarkan zakat profesi ya? Sebagai banyak kalau zakat profesi itu kan dokter spesialis, kemudian akunting, kemudian sejenis itulah ya, yang sejenis itu. Bagaimana cara mengeluarkan? Hemat saya dan juga beberapa ulama saya mendukung. Begitu dapat hasil perolehannya itu langsung dikeluarkan zakat 2,5%. Kalau misalnya ada dokter spesialis dia operasi, kemudian dia mendapatkan uang transferan, langsung keluarkan 2,5%. Kepada siapa saja? Kepada tetangga, kepada mana saja, ke lembaga terakhir, itu kasihkan sudah. Kenapa? Kita nggak tahu kan. Ada orang bijak mengatakan, umurkah yang duluan atau hartakah yang duluan? Artinya kalau umur kita mati duluan, sedangkan harta harus kita zakatkan, tidak kita zakatkan. Atau hartakah yang habis? Sebelum kita mengeluarkan zakat, hartanya sudah habis duluan. Maka oleh karena itu, begitu orang sudah yang zakat profesi, begitu dapat, ketika Anda menjadi konsultan atau menjadi yang profesi sebagainya, langsung keluarkan 2,5%. Dan ingat, kita sudah tidak ada hutang zakat terhadap Allah SWT. Begitu dapat, kita serahkan. Idealnya kalau misalnya zakat profesi yang seperti yang dokter-dokter spesialis, akuntan dan sebagainya, itu harus dikeluarkan 2,5%. Begitu dapat, kita keluarkan. Jangan menunggu setahun. Orang sering menunggu setahun, kemudian di Ramadan kan, kemudian kita keluarkan zakat. Pemirsa, ingat pesan Al-Quran ya. Ini iblis, ini Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita. Iblis akan membisiki kita ketika kita mengeluarkan. Kalau kau keluarkan, kau akan menjadi miskin. Coba kalau umumnya orang yang punya uang 1 miliar, berapa sih zakatnya? Tapi kalau orang sudah punya ratusan miliar, kemudian orang triliunan, atau dia berzakatnya miliaran, dia akan berpikir, wah ini bisa 1 buah rumah. Maka dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi sebelum numpuk, itu harus dikeluarkan. Ada pepatah Arab mengatakan ini,
orang yang sudah mempunyai harta banyak, maka dia merasa takut kehilangan. Jadi lebih bagus ketika dapat sedikit keluarkan, sedikit keluarkan. Ada kata pesan Nabi itu, yauman bi yaumin. Jadi infaklah sedikit demi sedikit, tapi saban hari afdalul dzalik, dan itu adalah lebih baik. Lalu yang keempat, bagaimana cara kita untuk zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu adalah untuk menutupin daripada Ramadan, puasa Ramadan. Jadi kalau ada puasa yang kita sedikit cacat-cacat, kita ada yang sedikit yang berbuat itu, maka ditutup dengan zakat fitrah. Ada orang mengatakan zakat fitrah, sebagian ulama lebih awal, karena mungkin supaya orang bisa dimanfaatkan supaya dimanfaatkan orang untuk berpuasa. Ada paling yang sangat populer, yang sudah populer sangat semuanya, dan termasuk Imam Syafi'i, zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum khotib naik di atas mimbar Idul Fitri. Jadi kalau sudah naik di atas mimbar, maka bukannya zakat fitrah, tapi menjadi sedekah. Oleh karena itu, kalau Anda ingin berzakat fitrah, itu lakukan dengan sebelum khotib masuk di atas mimbar. Bagaimana cara bayarnya sekarang dalam kondisi yang sekarang ya, ada COVID-19 ini? Boleh melalui online. Termasuk lembaga yang mana percaya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat itu harus dengan menggunakan bahan pokok. Jadi kalau makan di Indonesia beras, harus zakatnya dengan beras, fisik beras, tidak boleh dengan uang. Tapi Imam Abu Hanifah boleh, dengan situasi dan kondisi dan perkembangannya boleh, karena lebih banyak, yang penting nilainya itu sama. Berapa harga beras, harga pokok itu, maka dia zakat fitrahnya dengan beras. Tahun ini kita berzakatnya dengan nilai 50.000. Ketika kita mentransfer ke lembaga amil untuk diberikan beras, dan beras itu diberikan kepada, jadi disebutin ini beras saya beli harga sekitar 50.000 zakat fitrah. Tolong, saya misalnya ada 3 jiwa, jadi 150.000 tolong belikan beras, kemudian ini niat saya untuk zakat fitrah. Sudah, bismillah, insya Allah diterima. Kan semua banyak, tapi ada juga orang yang kekeh harus menggunakan beras. Kalau situasi dan kondisi ini gimana? Mungkin orang jual beras susah, kemudian kita juga keluar susah dan sebagainya. Allah berikan kemudahan. Untuk fikih selalu berkembang, tidak ada masalah. Nah itu. Nah kemudian satu lagi, sebelum saya masuk ke COVID-19 ya, zakat itu bukan upah. Jadi kalau misalnya Anda ingin sudah mengeluarkan zakat, tapi rumah kita berantakan, panggil orang. Paman, tolong bersihkan rumah saya, nanti kamu saya kasih zakat. Ingat, zakat bukan upah. Zakat itu pemberian murni dan bentuknya uang cash, bukan bentuk barang. Jadi kesalahan kita ketika kita ingin bayar zakat, kemudian nyuruh bibi atau siapa, tolong bersihkan halaman rumah, nanti saya kasih uang. Tolong jagakan anak saya, nanti saya kasih uang zakat. Zakat bukan upah. Jadi murni diberikan kepada 8 asnaf yang kita sudah kenal semuanya ya. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam zakat dalam situasi dan kondisi COVID-19. Ketika kita bicara tentang zakat, mengelola zakat dalam situasi dan kondisi sekarang yang COVID-19 ini, bagaimana cara hukumnya? Ada Wakil Presiden, ini Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Kalau mungkin dari pemirsa belum tahu siapa beliau itu, beliau adalah seorang ulama dari Banten, dan beliau adalah keturunan cucu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Bantani adalah keturunan dari Syekh Sunan Gunung Jati Bandung tuh ya, yang ada di mana, di Cirebon kuburannya. Nah, beliau termasuk keturunan daripada Sunan Gunung Jati, seorang ulama sebenarnya tuh. Dan alhamdulillah menjadi wakil presiden. Nah, beliau punya ide, punya fatwa, ya punya ide, punya gagasan bahwa alangkah baiknya kalau zakat itu dikeluarkan lebih awal sebelum Ramadan. Bagaimana hukumnya? Semua orang sudah banyak ya berpendapat. Karena kita tidak tahu kapan saatnya umur kita panjang atau harta kita masih berada atau tidak. Nah, aturannya macam sekarang, Ramadan. Sedangkan kita harus dikeluarkan zakatnya di bulan Agustus. Tapi ada waktu masih 2 bulan, Agustus. Kalau saya keluarkan zakat sekarang, belum sampai haulnya. Ini dikeluarkan dalam situasi dan kondisi yang orang masih memerlukan. Orang sekarang banyak susah untuk beli beras. Sebagian masyarakat bilang, Abi, yang penting saya itu sudah punya beras, sudah punya minyak gas, minyak itu sama ikan asin, udah cukup, saya tidak perlu yang lain. Nah, bagaimana kalau mereka tuh zakat kita, itu harus kita segera keluarkan. Jadi nanti Agustus kita tidak perlu keluarkan zakat lagi. Kalau misalnya ada selisihnya, kita tak keluarkan sedikit-sedikit. Kalau lebih itu bagian daripada sedekah. Jadi tidak salah kalau misalnya Anda sekarang ada usaha yang di bulan Agustus, dan Agustus ada mengeluarkan zakat mal, keluarkan duluan di bulan Ramadan. Jangan nunggu Ramadan akan datang, keluarkan ini.
Pokoknya kalau pesan Quran itu konsepnya sudah nggak ada teorinya itu. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Barang apa saja yang kau nafkahkan, Allah pasti ganti, pasti diganti. Jadi jangan takut. Jadi dengan situasi dan kondisi sekarang ini, orang betul-betul berharap ya. Kata Nabi itu, orang yang paling hebat itu adalah meringankan beban hutang seseorang, menghilangkan dahaga, mengenyangkan orang yang lapar. Dan itu adalah orang yang lebih baik daripada aku melihat orang ada itikaf di masjid Madinah, di masjidku, kata Nabi, selama 1 bulan dia itikaf, dia tidak tahu keluarganya mau makan atau tidak. Jadi orang yang peduli terhadap orang yang miskin itu, kata Nabi, itu orang-orang yang hebat. Jadi saya berharap mudah-mudahan Anda semuanya termasuk orang yang hebat, karena peduli terhadap orang yang punya hutang. Sekarang kalau disurvei, banyak kemiskinan bertambah, hutang orang makin banyak. Saya banyak orang datang, Abi tolong beli baju saya 20.000 saja buat beli beras. Coba sekarang susah. Jangan sampai kesusahan itu bertambah. Nah, oleh karena itu untuk meringankan beban mereka, zakatkan segera. Pemirsa, zakat itu mensuburkan, sedekah itu menyuburkan orang-orang yang orang-orang yang memerlukan dan juga menyuburkan harta. Ingat ya, harapan itu panjang umur. Orang yang sudah tidak punya harapan, dia akan pacaran putus asa dan akan bunuh diri dan mati sebagainya. Ketika Anda memberi zakat, dia berkata, alhamdulillah aku bisa bayar ini, bayar itu, bayar ini. Maka harapan ini adalah bisa panjangkan umur seseorang. Mudah-mudahan dengan zakat Anda yang segera Anda bayarkan itu, dengan situasi dan kondisi ini, insya Allah banyak manfaat. Ada multiplier efek yang lain lah, banyak sekali manfaatnya. Allah SWT, semua virus ini, kalau orang tanya bagaimana situasi virus sekarang ini, saya memberikan ilustrasi. Pernah dengar nggak? Daun, dia menjadi kuning, kemudian layu, dia jatuh ke bumi, kemudian jadi pupuk. Kata Allah, itu kalau tidak ada izinku tidak akan terjadi. Jadi semua ini sudah terjadi, mau apa kita? Nggak bisa. Nah, sekarang persoalannya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pesan terakhir, bahwa dalam situasi dan kondisi ini, mari kita sama-sama untuk selalu berdoa. Jadikan doa dan zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Pemirsa, Nabi Yunus itu kalau tidak zikir kalimat ini, maka sampai kiamat dia akan masuk di dalam perut ikan hiu ya, ikan paus yang besar. Dia tidak, karena zikir dia akan keluar. Sekarang kita tidak ada ikan paus. Apa masalah dengan doa kita tuh? Kita sekarang menuhankan ATM, kita menuhankan kartu kredit, kita menuhankan jabatan, kita menuhankan ini. Maka kita sudah mensyirikkan Allah dengan benda-benda ini, dengan mensyirikkan Allah dengan keakuannya, keahliannya, keilmuannya. Maka memperbanyaklah la ilaha illa anta. Kita terjebak itu ya, maka kembali la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Dengan memperbanyak zikir itu, insya Allah mudah-mudahan masalah-masalah, problem dalam rumah tangga akan terkikis begamatan. Tapi kalau semuanya berdoa dengan sama-sama, insya Allah virus ini akan terangkat dengan baik. Karena apa? Karena kita sudah insaf dengan syirik khafil khafi, syirik yang tersembunyi di balik yang tersembunyi. Pemirsa, makna syirik khafil khafi itu diibaratkan ada semut hitam, kemudian dia berdiri dan berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tidak kelihatan. Tapi ingat, dia ada makhluk yang berjalan di atas batu hitam dan tidak kelihatan. Syirik khafil khafi itu merasa bahwa saya tidak berbuat syirik, tapi ada syirik yang tergetar. Yaitu apa? Menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Mempermanenkan sesuatu yang sesuatu itu tidak permanen. Jadi kita memperbanyaklah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.